muslim dimanapun berada, kami menawarkan kesempatan wakaf untuk pembangunan Masjid Al-Majdi. Ini masih dibutuhkan pasir untuk pemasangan granit, kemudian juga biaya tukang dan pembayaran pekerjaan plafon. Total yang dibutuhkan kurang lebih 18 juta rupiah. Silahkan bagi para muhsinin muhsinat untuk bisa berlomba-lomba menitipkan infak terbaiknya, wakaf terbaiknya di tempat yang mulia di rumah Allah ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Shalawatullah alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, mari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Bahkan sekiranya Allah memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan selera kita, yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka mestinya kita tetap bersyukur. Kenapa? Karena kita harus yakin bahwa yang Allah berikan kepada kita, yang Allah takdirkan untuk kita adalah yang terbaik. Ada salah seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau doanya sangat-sangat mustajabah. Kalau berdoa pasti dikabulkan. Ketika beliau pergi ke satu tempat, orang-orang pasti rame-rame untuk mendatangi beliau minta didoakan. Beliau dari Madinah datang ke Mekah, disambut oleh orang Mekah minta doanya beliau. Di sisi yang lain, beliau itu buta. Di usia tuanya, beliau buta. Orang-orang bisa datang meminta kesembuhan, didoakan sembuh. Meminta masalahnya selesai, didoakan masalahnya selesai. Beliau sendiri ada masalah, masalahnya apa? Buta, tidak bisa melihat. Ada seorang anak kecil, Abdullah ibn Sa'ib. Beliau komentar begini, wahai paman, Anda doanya kan sangat mustajabah. Orang-orang pada minta doa dari Anda. Kenapa Anda tidak minta agar penglihatan Anda dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya? Jawabannya pasti membuat kita kaget. Jawaban beliau adalah, sungguh takdir Allah lebih aku sukai daripada kembalinya penglihatanku. Allah mentakdirkanku buta, berarti itu yang terbaik. Saya tidak perlu meminta agar penglihatan saya kembali. Masya Allah. Nih ya, bagaimana seorang mukmin sampai pada level-level tertinggi dari keimanannya, ketundukannya, kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan jahlam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali di kajian rutin setiap malam Rabu insyaallah jam 8 sampai jam 9 malam. Kita masih membahas hadis yang kedua. Kemarin baru kita bacakan. Insyaallah malam hari ini akan sedikit kita memasukinya lebih rinci. Yang pertama adalah tentang Islam. Pertanyaan seorang yang misterius, ternyata siapa itu yang datang? Ternyata adalah malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril. Jadi begitulah malaikat di zaman sahabat sering datang menjenguk sahabat-sahabat Nabi. Ya, dilihat oleh Nabi, oleh beberapa sahabat Nabi. Kemarin kita ceritakan ada Sa'ad bin Mu'adz, ya, ditengok oleh siapa? Jibril saat sakit. Ada lagi sahabat seperti Umran ibn Husain. Beliau itu sakit 30 tahun lamanya di tempat tidur, tidak bisa duduk apalagi berdiri. 30 tahun. Sabar napa mboten? 30 tahun gletak tak nengamben. Ora tayang jago ngacan. Lho nek BAB priwe dilobang ambene ya. Nek buang ya itu dilobang. Temennya yang nengok nangis. Nangisnya kenapa? Nangis karena ya prihatin itu melihat kondisinya kasihan. Tapi yang sakit malah bertanya, "Kenapa kalian menangis? Aku sing lara be ora kok," gitu. Kenapa kalian menangis? Aku menjadikan ini sesuatu yang aku cintai sehingga Allah mencintaiku. Saya mau cerita ya sama kalian, tapi aja tuh mau ngomong-akan rahasia. Kalian boleh cerita kalau saya udah mati. Ceritanya bagaimana, jamaah sekalian? Jadi ketika sakit itu, beliau itu suka didatangi sama malaikat itu. Dihibur sama malaikat. Dihibur sama malaikat. Kemudian disebutkan bagaimana nanti tempatnya. Gimana enggak betah. Itu yang membuat beliau bertahan. Malaikat salam kepadanya, dia mendengar salamnya. Salam dari malaikat. Ini sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemarin Jibril ya datang untuk apa? Mengajarkan agama melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, bukan beliau tidak tahu, tapi agar Rasulullah menjawab sehingga orang yang mendengar jadi tahu. Ini salah satu pintu ilmu, salah satu strategi dakwah. Pura-pura bertanya, etok-etok takon. Aslinya wis ngerti, nggak masalah, bukan ngetes. Nek aku disit lagi latihan, cilik kan wis latihan ceramah ya nek Ramadan itu. Ramadan latihan ceramah. Bukti tes. Dites ada jamaah yang kadang suka ngetes. Jajal ke bocah ngerti orang takon iki gitu ya. Nah itu. Khawatir tanyanya ngetes bener-bener ya. Kayak ingin menjatuhkan atau gimana gitu ya. Nah, ini bukan ya. Bukan untuk menjatuhkan sama sekali. Kalau untuk menjatuhkan jelas dosa. Ya, kita lanjutkan. Pertanyaan pertama, akhbirni anil Islam. Beritahu kepadaku tentang apa itu Islam. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya. Apa itu Islam? Nah, kita akan jelaskan. Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah. Islam itu engkau bersaksi tiada ilah yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Ini disebut dengan rukun Islam yang pertama. Apa?
syahadat. Ada yang membagi syahadat ada dua. Satu syahadat tauhid, dua syahadat rasul. Ya terserah, bolehlah seperti itu. Intinya syahadat, bersaksi bahwa tiada ilah bihaqqin illallah, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah syahadat. Ibune wis syahadat kapan? Kawit cilik ya. Bapaknya udah kawit cilik. Alhamdulillah kita lahir di tengah-tengah komunitas muslim. Orang tua kita Islam, sejak kecil kita sudah dituntun syahadat, sudah dikenalkan Allah. Coba kalau lahir bukan di komunitas muslim, kira-kira sampai sekarang sudah syahadat apa belum? Kayak-kayaknya urung ya. Maka ini kita harus bersyukur sekali. Terima kasih sekali kepada orang tua kita yang telah menjadi wasilah lahirnya kita ke bumi ini. Lahirnya kita ke bumi ini kan nikmat yang paling besar atau yang sangat besar. Lahirnya kita ke muka bumi dalam wujud manusia yang ada di antara makhluk-makhluk yang beraneka ragam itu adalah kenikmatan yang sangat besar yang jarang disadari. Kan ana sing tegawe dadi wedhus, dadi sapi, dadi jaran, hewan. Ada yang dibuat jadi jin, ada yang dibuat jadi tumbuhan, buah-buahan, ada yang jadi bumi, jadi bulan, jadi bintang, jadi matahari, jadi langit, jadi malaikat. Nah, kita jadi manusia. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Di mana nikmatnya? Wong nyong susah kok uripe ya. Dihina-hina, rekasa golek pangan, panas ya. Perih, banting, tulang, peras keringat, rekasa nang dunia kok seneng gimana gitu ya. Jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ya, ketahuilah dengan kita menjadi manusia maka kita dikasih peluang sama Allah untuk hidup kekal selama-lamanya dalam kebahagiaan tiada tara. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basyari. Dari mana itu? Maksudnya apa? Maksudnya saya tanya, kambing, tahu ya? Kalau sudah mati kemana? Sudah selesai, ya. Sapi hidup sekarang, panasan, kadang kencotan, kadang digebukin yang majikane, ya kan? Mati sudah selesai. Paling-paling nanti iktidha, ya minta peradilan. Saya pernah dipukul, saya balas pukul. Cuman kayak gitu. Masuk surga apa tidak? Tidak. Tidak. Ya. Malaikat itu gaweannya taat. La ya'sunallah ma amarahum. Tidak pernah bermaksiat. Terkait dengan apa saja perintah Allah, pasti malaikat taat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan. Tapi apakah disebutkan malaikat nanti mendapat balasan surga? Ya, ada malaikat Malik di neraka. Malaikat Malik ya. Malaikat Zabaniyah di mana? Di neraka, bukan disiksa, tapi jadi penjaga neraka. Malaikat Ridwan di surga, tapi jadi penjaga, ya, penjaga surga. Ya. Kalau manusia itu di surga ya, dengan penuh kenikmatan. Nih, hewan tidak. Kita manusia itu nanti akan ditempatkan
di dalam surga. Kalau tidak jadi manusia, kita jadi hewan atau jadi tanah atau jadi tumbuhan, kita nggak masuk surga. Nah, itu maksud saya bahwa kita dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia, itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Maka peliharalah nikmat ini, syukuri nikmat ini, ya. Bagaimana mensyukurinya? Tauhidkan Allah, Tuhankan Allah saja, jangan sampai ada Tuhan yang lain. Ini syarat mutlak, syarat pertama. Orang untuk masuk Islam pintunya apa? Syahadat. Tanpa syahadat tidak bisa. Jadi siapa muslim setelah Nabi Muhammad SAW diutus? Orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itulah muslim, itulah yang bisa mendapatkan kenikmatan mala'inur ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Selain itu tidak bisa. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala biftada bih. Sesungguhnya orang yang kafir lalu mereka mati masih dalam kekafiran mereka, tidaklah dapat menebus dirinya dari api neraka meskipun dengan emas seberat bumi, emas sebesar bumi, ya. Ini orang kaya raya, saking kayanya punya emas seberat bumi, ada apa tidak? Enggak mungkin, ya. Enggak mungkin ada itu. Orang saking kayanya mbandwara emasnya sebesar bumi, itu enggak mungkin. Sekiranya mungkin, sekiranya ada, kemudian karena dia tidak bersyahadat, nanti dimasukkan ke dalam neraka. Dia ingin menebus, ya Allah, jangan engkau siksa aku, jangan engkau masukkan aku ke dalam neraka. Ini aku punya emas sebesar bumi, saya kasihkan semua, yang penting aku udahlah, nggak harus masuk surga, nggak masuk surga nggak apa-apa, yang penting saya nggak di neraka. Bisa apa tidak? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Yang bisa membebaskan seorang dari neraka apa? La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mahal apa mahal? Inilah syahadat, mahal sekali. Ini yang harus kita rawat. Bagaimana merawatnya? Kita fahami apa itu syahadat. Jangan-jangan kita sudah asyhadu, sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi tindakan kita belum sinkron, belum sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Karena banyak itu kejadian, sudah jerene la ilaha illallah, tiap sholat ya sholat, baca asyhadu alla ilaha illallah, tapi masih minta sama yang lain, minta ke pekunden, ke leluhur, ke kuburan, ke batu besar, ke pohon besar, ke mbah fulan. Nah, itu berarti apa? La ilaha illallahnya urung beres, urung dadi. Bisa selamat apa tidak kalau mati? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu asyhadu? Asyhadu itu artinya aku bersaksi. Kalau bersaksi berarti kadune ngerti. Nek orang ngerti, ya bagaimana menjadi saksi, dia nggak tahu. Jadi itu lebih tinggi dari sekedar tahu, menyaksikan. Aku menyaksikan, saya melihat, saya tahu. Itu baru asyhadu. Di perempatan misalnya, ana motor, lampu merah jalan baik, sekarang wis ijo, akhirnya bres nang tengah-tengah, tabrakan.
panjenengan sedang ada di situ, lihat kejadiannya, maka jenengan bisa jadi saksi. Saya jadi saksi, kayak sing sekang wetan anus abang trabas bae gitu ya. Sing salah sing ndi? Sing sekang wetan berarti. Sing sekang lor wis ijo ya bener. Persaksiannya diterima? Diterima. Kenapa? Tahu ada di lokasi. Kita itu bersaksi nih, asyhadu. Apa yang kita saksikan? La ilaha illallah. Nah, sekarang apa itu la ilaha illallah? Apa itu la ilaha illallah? Kita sudah katanya bersaksi, ternyata la ilaha illallah belum paham. Kira-kira persaksian kita diterima apa tidak? Kanggo nggawe apa mboten? Nah, kita belajar. Insya Allah sudah pada tahu, insya Allah ya. Tapi kita lebih perjelas lagi atau mengingat kembali la ilaha illallah. Di situ ada kata la artinya tiada, ilah al-ma'luh, sesuatu yang diagung-agungkan, sesuatu yang diibadahi, disembah, diberi kurban-kurban, dimintai doa-doa, itu ilah. Banyak enggak ilah itu? Mana saja yang ilah? Banyak, ilah itu banyak. Nang kidul misalnya ya, ana nyai jerene ya. Nyai fulanah gitu ya. Suka dikasih kepala kerbau ya. Itu ilah apa bukan? Dianggapnya dialah yang mendatangkan ikan-ikan, rizki dari laut, yang menjaga lautan. Dikasih kepala kerbau setahun sekali. Itu ilah apa bukan? Itu berarti diilahkan. Itu menjadi ilah. Ada pohon besar, orang-orang pada datang mengkeramatkan pohon tersebut di Jaro ya. Datang ngobong menyan ya, bawa ingkung misalnya. Terus nengkono komat kami jaluk agar apa? Duwe peranakan, jaluk agar dagangi laris, jaluk agar lulus ujian, jaluk agar jabatannya naik, pangkatnya naik. Nah, pohon itu jadi ilah apa bukan? Itu namanya ilah ya. Pohon itu dijadikan ilah. Ada patung di rumahnya atau jimat benda kecil ya. Dikasih sesaji wangi-wangi, kembang dan lain-lain. Nah, nanti ditunjukkan hajat-hajatnya, disembah-sembah ya, disembah-sembah. Itu ilah apa bukan? Itu ilah. Jadi ilah. Berarti ilah banyak apa tidak? Banyak. Ilah itu banyak. Pokoknya yang diagungkan itu berarti ilah. Hawa nafsu juga bisa menjadi ilah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Itu orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahahu ya. Hawahu. Ilahnya itu hawa nafsunya. Karena apa? Selalu dituruti. Dapat wangsit ini katanya sebegini, langsung dituruti. Nek ora wedi, ya mbok sial, mbok apes. Itu namanya ilah. Berarti ilah itu banyak. Iya, ilah itu banyak, tapi la ilaha illallah. Tidak ada ilah bihaqqin. Nah, Anda catatannya bihaqqin, yang hak, yang benar. Ilah itu banyak, tapi yang benar tidak ada. Illallah, kecuali Allah. Nah, itulah ilah yang benar cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadi itu pohon besar, batu besar, kuburan-kuburan, tempat-tempat keramat,
jin-jin tertentu, jimat-jimat, terus patung-patung, itu ilah betul, tapi itu bukan ilah yang benar. Mereka itu makhluk. Batu tayang apa? Ya. Pohon tayang apa? Ya. Gak bisa ngapa-ngapain. Loh, nyata-nyetat bareng aku maringana jen rezekiku lancar banget kok, dagangannya laris banget. Bareng aku maringana, bosnya aku eman banget maring aku. Kis dalamane aku dipromosikan naik jabatan. Lah terus masa pohon yang menjadikan dia seperti itu? Yakin nggak itu pohon bisa membuat seperti itu? Patung sing cuman melotot gitu kan? Nggak bisa ngapa-ngapain. Ngomong ya ora, mangan ya ora, ya, nginum ya ora. Ya, Ibrahim dulu kan kayak gitu. Disuruh jual patung sama bapaknya. Dibawa patungnya ke pasar. Nah, ini pasar udah banyak orang. Patungnya suruh minum, ayo minum, wis panas ke minum, ya. Menang baik, ya, disuapin menang baik. Hei sedulur ke minum bae ora teh yang menang baik, masa disembah sih? Sadarlah, pada sadar sing eling gitu. Gitu. Ki ora bener ora kan jenengan pada nyembahi patung, mungkin sing gawe ramaku kok. Gitu. Ya. Aslinya kan seperti itu. Kita tahu, akal sehat kita tahu. Orang Badui itu orang alas ya. Orang yang tidak punya kampung, hidupnya pindah-pindah di padang pasir. Itu saja dengan akal sehatnya akhirnya sadar kok. Dia biasa nyembah patung, pagi-pagi mau disembah, anak garangan neng ndase nguyuh. Tuhannya diuyuhi ini garangan. Terus apa komentar? Tuhanku diuyuhi meneng baik gitu ya. Laqad hana alai man bala alaihi ta'labu. Dia berkomentar. Berkomentarnya apa? Sungguh telah apa? Hina. Sesuatu yang musang saja, garangan aja ngencingi gitu loh, ngencing, nguyui. Akhirnya orang gelem maning nyembah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini jadi ilah itu memang banyak, tetapi semua itu hakikatnya makhluk, nggak bisa memberi manfaat mudarat. Kalau tadi merasa setelah saya punya jimat ini dagangannya jadi laris. Ya, setelah punya sabuk ini wong-wong pada wedi, pada segen maring aku. Itu adalah ada makhluk lain yang ingin menyesatkan panjenengan. Siapa? Setan. Bala tentarane iblis dari bangsa jin. Itu yang masuk ya ke dalam benda-benda tadi. Itu yang bisa datang ngasih wangsit itu. Ya, kau ya nek pengen bener-bener sugih, kau kadu nyiapena ayam cemani telu gitu. Misale disembelih nang kanan. Nah itu. Mrimpeni watune bisa mrimpeni apa ora? Ora mungkin, sing mrimpeni siapa? Jin. Engkau bareng wis dilakoni temenan, jine bantu dagangannya lancar ya, laris, dia kerahkan kemampuannya, ayo wong-wong ke pada tuku ke gitu. Orang ton ya, kita nggak lihat, tapi itu yang dilakukan oleh mereka. Taunya kita pokoknya tambah laris gitu ya. Nah itu jin. Berarti kalau kita nyembah patung, nyembah benda, batu, kuburan dan lain, hakikatnya kita sedang nyembah jin, nyembah setan, nyembah siapa? Iblis. Hakikatnya seperti itu. Padahal harusnya nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang mereka itu sudah berikrar
semboyan. Pokoknya mereka anak keturunan Adam harus ke neraka. Jangan sampai selamat, jangan sampai masuk surga. Itu semboyan mereka, itu ikrar mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar. Kenapa? Inna syaitan lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang jelas-jelas, musuh nyata. Mereka ingin melincirkan kita jadi temannya di neraka, jangan mau. La ilaha, tiada ilah yang hak illallah kecuali Allah. Nah, sekarang siapa Allah itu? Kalau memang tidak ada ilah kecuali Allah, sekarang siapa Allah itu? Memilih tempat pendidikan untuk anak kita di pesantren adalah pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Karena hari ini mereka saat ada di rumah susah sekali dipisahkan dengan HP. Dan kita tahu bahwa alat tersebut lebih banyak merusak daripada memberi manfaat. Alhamdulillah di negeri ini bertebaran pesantren-pesantren, ma'had-ma'had. Kita bisa memilih ma'had pesantren terbaik untuk anak kita. Di tempat ini ada pondok pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majid Mukiring, Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Insya Allah akan mendidik putra-putri negeri ini agar hafidz Quran. Tidak sekedar hafal Al-Quran, tapi bagaimana nilai-nilai Al-Quran mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Silahkan bergabung bersama kami. Ahlan wa sahlan. Allah itulah yang menciptakan kita. Kita dicipta melalui perantara. Perantaranya orang tua kita. Kalau Allah tidak menghendaki, ya nggak jadi. Ada orang sudah suami istri sudah berpuluh-puluh tahun nggak punya anak. Karena mereka tidak bisa membuat sendiri, ya kan? Itu sebagai wasilah saja. Allah tidak menginginkan atau mentakdirkan menjadi wasilah lahir anak-anak, tidak bisa. Dan itu pun bagaimana bisa bertemu antara sel sperma dengan ovum itu ya, kemudian menjadi alaqah dan seterusnya. Allah yang mengatur semuanya. Sampai akhirnya lahir 9 bulan 10 hari. Allah yang mengatur semua. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan orang tua kita. Allah yang menciptakan Nabi Isa, Nabi Adam alaihissalam. Allah yang menciptakan hewan-hewan. Allah yang menciptakan burung-burung, ikan semua. Bumi ini ciptaan Allah, langit ciptaan Allah, matahari, bintang, bulan, semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk iblis itu ciptaan Allah, ya. Jin-jin itu ciptaan Allah. Loh, kenapa Allah biarkan ada iblis? Kan jadi penyaingnya gitu ya, kan ngerecoki kepentingannya Allah gitu. Gara-gara iblis orang pada maksiat, pada musyrik. Kenapa nggak dibinasakan saja sama Allah? Kenapa? Allah menghendaki itu, ya terserah Allah gitu. Kita nggak perlu bertanya pusing-pusing atau protes. Allah itu maha segala-galanya, maha tahu, maha bijaksana. Kita tinggal yakin semua yang Allah takdirkan pasti ada maslahat, ada hikmah di balik itu. Itu kita keyakinan seperti itu. Kalau Allah mentakdirkan iblis, artinya apa? Biar muncul orang-orang beriman dengan sebenar-benar iman. Nek langkah sing goda, ya enak temen, ijik-ijik melung surga. Ya para, iya kan? Kalau tidak digoda kan gitu, enak banget. Jadi Allah ciptakan setan untuk menggoda, sehingga nanti terwujud lahir mana yang benar-benar
berjuang. Mana yang benar-benar lulus dalam ujian, itu yang berhak mendapatkan surga. Sudah. Ini intinya semua ciptaan Allah. Allah itu satu. Selain Allah adalah makhluk. Allah itu Al-Khaliq, cuma satu. Selainnya makhluk. Semua yang ada, yang terlihat, yang tidak terlihat, yang punya nyawa, yang tidak punya nyawa, semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita dengan iblis satu level. Satu level apa? Sama-sama makhluk. Tapi kita akan melejit lebih tinggi. Bahkan manusia bisa melebihi derajatnya malaikat seperti Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Keimanan. Kita akan melebihi yang lain karena keimanan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling tinggi takwanya. Kita bertingkat-tingkat. Nah, manusia ini sudah dimuliakan sedemikian rupa. Dikasih akal. Ditundukkan semua makhluk-makhluk untuk berkhidmat pada manusia. Huwallazi khalaqalakum. Ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian. Allah menciptakan semua yang ada untuk kalian. Untuk siapa kalian itu di situ? Untuk kita manusia. Masya Allah. Hewan, kambing untuk kita, ya disembelih, diambil bulunya. Sapi untuk kita, disembelih, diambil kulitnya. Ya. Kemudian buat bajak, ya. Kerbau demikian, kuda demikian, buat tumpakan, unta demikian. Tumbuh-tumbuhan, ya. Yang rempah-rempah buat bumbu untuk kita. Yang pohon-pohon buat rumah untuk kita. Yang buah-buahan buat dimakan buahnya untuk kita. Biji-bijian, padi, jagung untuk kita. Semua untuk kita. Ditundukkan untuk kita. Coba kalau sapi pendendam, ya. Kita sembelih bibite anaknya weruh. Ya. Anaknya cilik menang bae ora tau ngapa-ngapa. Tapi ngincim mengko kapan nek aku segede ya tabrak kok seruduk. Coba sapi kayak gitu apa enggak? Tidak. Meskipun lihat bibitnya itu sembelih nang kita, ya santai aja dia. Kenapa? Allah tundukkan itu untuk kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah satu siapa? Al-Khaliq, pencipta. Semua ini diciptakan oleh Allah. Berarti Allah hebat apa tidak? Hebat, maha hebat. Allah bisa menciptakan manusia. Padahal manusia bisa buat ini itu. Manusia bisa buat HP, handphone, bisa kirim-kirim video. Itu kan sudah ajaib, mbok. Bisa bikin pesawat terbang, ya. Wesi kok bisa mabur gitu loh. Wesi kok nang banyu ora kemelem. Ya. Ini kan banyak sekali. Ya, banyak sekali kehebatan yang dihasilkan dari manusia. Itu semuanya apa? Manusia sehebat apapun ciptaan Allah. Allah lebih hebat, jauh lebih hebat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita melihat kebesaran Allah dengan melihat makhluk-makhluknya. Renungi itu. Allah buat ini, Allah buat ini, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang batil dalam ciptaan Allah. Semua ada hikmahnya. Ini Allah satu pencipta. Siapa lagi Allah itu? Allah itu raja. Ya. Selain mencipta, dia yang memiliki semua miliknya. Dia yang merajai. Dia Allah Subhanahu wa taala yang merajai. Kemudian Allah itu yang mengatur, ya.
Al-Musawwir, Al-Mudabbir, yang mengatur, yang membentuk, yang mengatur itu Allah Subhanahu wa taala. Mau diapakan Allah ngatur. Dan Allah ngatur itu tidak asal-asal ngatur. Tidak sembarangan. Karena apa? Allah itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Allah mempunyai nama-nama yang sangat indah, dan masing-masing namanya itu mengandung sifat akan zatnya Allah, akan Allah. Allah Maha Adil, Allah Maha Mengetahui misalnya. Nanti Allah Maha banyak sekali kan? Ada 99 asma Allah yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui lebih banyak lagi, wallahu a'lam. Dari 99 kita lihat saja misalnya Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Semua dikasih. Di dunia ini semua dikasih. Yang taat, yang tidak taat dikasih. Harta, coba. Mukmin dikasih? Dikasih. Yang kafir dikasih apa tidak? Dikasih. Padahal kafir ya, kok dikasih? Nah, itu Allah Maha Rahman. Semuanya dikasih. Nah, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Yang disayang Allah siapa? Orang mukmin. Orang kafir disayang Allah apa tidak? Tidak. Dikasih tapi tidak disayang. Di dunia dia dikasih, di akhirat tidak akan dapat apa-apa kecuali siksa. Karena Allah tidak menyayangi mereka. Allah menyayangi orang-orang yang beriman. Karena sayang sama orang-orang beriman, mereka akan dimasukkan ke dalam rahmatnya, ke dalam surganya. Ini Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Kaya, kekayaan Allah itu tanpa batas, semua milik Allah. Tidak berkurang sedikit pun yang diberikan pada makhluknya. Allah menantang, wahai manusia, wahai jin semuanya, kalau kalian kumpul semua dari yang pertama sampai yang terakhir, ya, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dari jin pertama sampai jin terakhir, kemudian masing-masing minta sesuai dengan keinginannya. Masing-masing minta sesuai dengan keinginannya. Terus Allah kabulkan saat itu juga. Bisa apa tidak? Bisa. Apakah mengurangi kekayaan Allah? Tidak. Kecuali hanya seperti air yang terbawa oleh jarum saat jarum itu dimasukkan ke dalam samudra. Jarum masukkan ke samudra, sudah? Jarumnya diangkat. Jarumnya basah, ada airnya. Air yang menempel dibanding air yang masih ada di samudra berapa persennya? Sedikit banget. Itu yang ibaratnya yang diberikan pada seluruh makhluk itu cuma segitu tuh. Dari yang dimiliki semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Maha Kaya. Sehingga kalau kita pelit-pelit nggak mau infak, Allah itu nggak apa istilahnya? Nggak patean gitu, nggak butuh, ngono harus pelit-pelit ngono ya, ketemu dewek. Allah Maha Kaya. Allah nggak segan-segan untuk memberikan balasan. 1 biji kurma kita berikan dari harta yang halal, itu bisa dibalas dengan Allah nanti menjadi seperti bukit. Karena Allah Maha Kaya, nggak tanggung-tanggung ngasih balasan itu. Allah Maha segalanya pokoknya ya. Nah, Allah Maha berilmu, Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Ini dua hal ini sangat penting. Ya. Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha adil. Ini sangat penting untuk kita imani. Begini, kalau ada orang berilmu tapi tidak bijaksana, dia bisa salah sengaja. Hakim, dia tahu si fulan salah. Secara ilmu ada, tapi dia disogok sama si B. Akhirnya B sing dimenangkan. Adil apa ora? Tidak adil. Dia tahu yang benar A, tapi yang dimenangkan B karena B nyogok.
Dia tahu tapi tidak adil, salah keputusannya. Sebaliknya, dia adil tapi ilmunya kurang. Harusnya A yang benar, tapi B yang dimenangkan. Kenapa? Dia nggak tahu kalau si A itu karena nggak bisa ngomong, nggak bisa mendatangkan bukti, sementara si B itu pintar banget, ya, berdalih, berargumentasi. Akhirnya B yang dimenangkan, padahal yang benar A. Pengen adil tapi nggak tahu, salah. Tapi kalau dua-duanya ada, adilnya iya, taunya iya, salah apa tidak? Nggak mungkin salah. Dia adil dan dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah mengatur, Allah membuat hukum ini, hukum ini, hukum ini, hukum ini, pasti itulah yang benar. Itulah yang terbaik, pasti. Sehingga nanti lahir apa? Kita harus qabul, harus menerima segala yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kayak gitu. Mau hukum apapun, pokoknya kalau itu datangnya dari Allah, kita terima, jangan menolak. Nggak boleh, kalau menolak nanti la ilaha illallahnya jadi nggak benar, karena kita harus mengakui Allah sebagai ilah kita. Kita harus tunduk kepadanya. Ini Allah sebagai Rabb, sebagai pengatur alam semesta ini. Allah sebagai Khaliq yang menciptakan alam ini. Allah sebagai yang mendatangkan manfaat mudarat. Semua baik manfaat maupun bahaya kalau terjadi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. An-nafi' ad-dar, yang mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat itu hanya Allah. Yang lain tidak bisa kalau Allah tidak mengizinkan. Ini kan nanti banyak ada istilahnya tatoyur kalau dalam bahasa Arab. Ya. Aja bareng gawe 6 bulan surah mengko iki aja mantena 6 bulan surah kok iki. Menganggap sial dengan bulan tertentu, waktu tertentu misalnya. Memangnya waktu itu yang bisa mendatangkan mudarat, ya. Tempat itu yang membuat dagangan tidak laris misalkan, bukan. Yang mendatangkan mudarat ya Allah, yang mendatangkan manfaat juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ditakut-takuti sama setan itu. Kalau begini nanti begini, kalau begini begini. Kalau tidak ada keterangannya itu dari Rasulullah dalam Al-Quran, dalam hadis, maka nggak boleh percaya. Kalau percaya berarti kita percaya dengan selain yang datang dari Allah dan Rasulnya. Berarti kita tidak percaya an-nafi' ad-dar itu Allah, yang mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat hanyalah Allah. Berarti kita tidak percaya itu. Nanti bisa batal. Syahadat kita dipertanyakan. Bener nggak sih kamu syahadatnya? Lah kalau begitu apa? Ya udah lempeng sama Allah. Kalau memang mendapatkan musibah, kita sabar. Tadi buta itu kan musibah, sabar dia. Enggak minta disembuhkan, padahal boleh saja. Nabi Ayub berapa lama penyakitan? Belasan tahun. Bojone ngasih saran, Mas, ndonga sih njaluk mari gitu. Lah bojone kan kesel ya ngrumat. Wis belasan tahun loh. Apa jawaban Nabi Ayub? Waihak, ya, celaka kamu itu maksudnya bukan doakan celaka, tapi kamu itu nggak bener itu sarannya gitu ya. Berapa lama kita mendapatkan nikmat? 70 tahun kita mendapatkan nikmat. Sekarang baru diuji sekian tahun wis njaluk bagian rampung. Nikmati disit gitu. Nah ini Nabi Ayub nggak mau doa, ya Allah sembuhkan saya segera, enggak. Kalau memang dapat musibah, yakin itu sebuah kebaikan yang Allah atur. Ada Abu Dzar namanya, Abu Dzar Al-Ghifari, itu aneh itu. Abu Dzar itu lagi ngobrol-ngobrol ya, ini sahabat.
Apa yang kalian sukai? Itu pertanyaan. Apa yang kalian sukai? Anda, apa yang Anda sukai? Aku pengen kencot. Aku pengen meriang. Aku pengen mati gitu. Jajal. Pengen kelaparan, pengen lapar, pengen meriang, pengen mati. Aneh ya? Pengen koyo gue loh. Ini Abu Dzar. Itu semua orang nggak mau itu ya biarin gitu. Apa rahasianya? Apa yang membuat beliau malah milih seperti itu? Kalau saya lapar itu artinya menjadi wasilah kelembutan hati saya. Orang yang lapar itu hatinya lembut. Kalau saya sakit itu akan menggugurkan dosa-dosa saya, berarti dosa jadi ringan. Kalau saya mati berarti saya segera berjumpa dengan kekasih saya Allah. Ya. Kan kayak gitu. Itu Abu Dzar ya. Artinya kalau kita mendapat musibah udah jangan cari macam-macam gitu. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa setelah sabar ridho. Kalau bisa malah bersyukur. Itu an-nafi ad-dhar. Ini Rabb ya, Allah sebagai Rabb kita. Nanti Allah sebagai ilah, zat yang berhak untuk diibadahi. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang mendatangkan manfaat mudarat, maka layak Allah kita sembah. Ya apa tidak? Wong pada nyembah teka maring Gunung Kawi, maring Gunung Srandil. Anapane sih? Karena bisa dadi marai sugih misalnya. Belum tentu juga kan? Ya. Karena itu dia rela tapa, dia rela ana sesembahan ini. Hanya karena itu. Sekarang Allah Subhanahu wa taala yang ngasih kita semuanya. Mata kita siapa yang ngasih sih? Sekarang Gunung Kawi orang mbok ya. Tangan kita, lisan kita, ya semua. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan semua ditundukkan, tanaman ditundukkan untuk manusia. Siapa yang menundukkan itu? Allah. Jadi sangat wajar kalau Allah Subhanahu wa taala kita sembah, kita agungkan. Kalau sampai tidak ada surga, tidak ada neraka, itu pun kita tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekiranya tidak ada surga, tidak ada neraka, kita tetap harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah layak untuk mendapatkan itu. Pengabdian. Orang rela mengabdikan pada orang ya serendah-rendahnya, jadi budak bahkan. Karena apa? Dia orang hebat, dia ngasih ini, ngasih gajinya gede. Gede seberapa yang diberikan orang? Allah telah ngasih apa saja. Kenapa kita tidak menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benar menjadi seorang hamba? Ini ilah. Jadi kita menyembah Allah, kita mohon hanya kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, mohonnya hanya pada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah, kalau minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kurban kita juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkurban hanya untuk Allah, kita sembelih ya, kambing, kurbankan pada siapa? Allah. Jangan sampai dikurbankan pada makhluk. Kalau kita sampai meminta kepada selain Allah, berkurban, menyembelih, dipersembahkan pada selain Allah, kemudian nyembah ya, sujud pada selain Allah, itu berarti kita jatuh kepada kemusyrikan, syirkul akbar. Syirik besar, batal iman kita. Na'udzubillah tsumma
Ana sing wedhus disembelih engko nang endi ya, ayam sembelih pendem nang endi ya. Lagi sakit teka maring Mbah Sapa gitu, jare kon nyembelih ayam putih ya. Ditandur nang pojok pendase, nang pojok pekarangan kae gitu. Nah, itu berarti berkorban untuk jin. Kalau ada yang melakukan itu, pernah melakukan itu, harus bertaubat. Kalau tidak taubat sampai mati berarti musyrik. Tempatnya orang musyrik di mana? Di neraka selama-lamanya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini. Jangankan ayam, apalagi sampai kambing, sapi, nyamuk, lalat, cuma lalat kita tangkap, kita persembahkan pada selain Allah, maka jatuhlah kita pada syirik besar. Batal Islam kita. Ini ya, ini masalah pengorbanan, hati-hati. Ini masuk pada kesyirikan, syirik besar. Hati-hati ya. Tadi berkorban untuk selain Allah, minta pada selain Allah, kemudian nyembah-nyembah ya. Wong wilaheng apa ya. Pokoknya nyembah-nyembah selain Allah, itu syirik besar. La ilaha illallah, kembali apa? La ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Ilah itu banyak, tapi semua batal. Yang kita tetapkan hanya Allah saja. Siapa Allah? Allah itu tadi itu. Sehingga sangat wajar. Dan Allah sangat marah ketika diduakan. Karena nggak ada yang selevel dengan Allah. Nggak ada yang bantu Allah itu. Allah nggak butuh anak, Allah nggak butuh istri, pasangan, nggak butuh. Allah maha berdiri sendiri. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ini Allah sendiri, as-somad, al-ahad, nggak butuh yang lain. Maka kalau disekutukan Allah itu murka sekali, marah luar biasa, sehingga orang yang musyrik kekal di dalam neraka. Ikhwati fillah, azanallahu wa yakum ajmain. Ini tentang la ilaha illallah ya, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kita harus ada rukunnya dua di sini. Rukun pertama adalah meniadakan semua sesembahan apa saja dibuang semua. Jangan ada yang disimpan, semuanya dibuang. Ya, kalau kita sudah punya sembahan apa saja, najimat, pedang, pusaka, ya, semuanya buang. La ilaha. Ini rukun pertama. Kemudian rukun yang kedua, illallah, ya. Illa, kecuali siapa? Allah saja. Ya, Tuhanku hanya Allah, yang aku sembah hanya Allah, yang aku mintai hanya Allah, yang aku taati hanya Allah, yang aku beri kurban hanya Allah semata, tidak ada yang lain. Yang aku terima hanya yang darinya, yang lain semuanya dibuang. Nah, ini baru asyhadu alla ilaha illallah. Nanti ada di samping rukunnya ada syarat-syaratnya. Ya, pada kesempatan ini kita tidak cukup waktu untuk membahas syarat-syarat la ilaha illallah. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita malam hari ini. Ya, ini mentajdid iman kita. Barangkali ada yang pernah masuk terjebak pada dosa syirik, segera bertaubat. Jangan sampai ke bawah mati, karena itu sangat berbahaya. Ya. Hasilnya nggak seberapa, tapi sengsaranya selama-lamanya, naudzubillah. Sholatnya tidak diterima, infaknya tidak diterima, haji berangkat tiap tahun nggak diterima, umroh berangkat tiap bulan nggak diterima, menyantuni 1000 anak yatim nggak diterima kalau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, batal semua amalnya. Kemudian apa? Statusnya batal Islamnya. Amalnya semuanya batal, nggak ada yang diterima, Islamnya juga batal. Ya. Terus apa? Kekal di dalam neraka. Ini orang kalau musyrik, syirik besar, kekal dalam neraka. Itu 3 tuh, kekal di dalam neraka. Semua amalnya batal, nggak ada yang diterima. Terus dia keluar dari daerah Islam, dari agama Islam.
Naudzubillah tsumma naudzubillah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada malam Rabu yang akan datang. Ada kesalahan, mohon maaf. Astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu